Sobat Bakir, kita kembali lagi. Kali ini ke pertanyaan membedakan adonan roti. Kak, kenapa ya Min kok ada yang adonan roti atau donatnya itu bisa putih kilat, ada yang keruh atau alias kayak mangkak gitu ya, kalau bahasa Jawanya mangkak gitu ya, atau bahasanya apa ya, nggak bagus gitu ya, kayak kelihatan kayak ada kusam gitu ya. Jadi ada adonan yang putih, ada adonan yang sangat kuning, ada adonan yang kusam, khusus untuk adonan roti ya. Jadi kita bahas kalau adonan roti yang putih itu biasanya mereka pakainya full daripada susu cair atau whipped cream. Jadi kemudian merubah warna konsistensi adonan rotinya. Itu adonan berarti ini dia bisa jadi putih. Jadi kebanyakan bakery di Jepang memang pakainya whipped cream ya, lalu nggak pakai air, pakainya susu cair kayak gitu ya. Sementara di Indonesia kan masih banyak yang menggunakan air es kayak gitu ya. Lalu belum lagi untuk pengendalian ragi yang kurang baik, akhirnya bisa masam raginya, adonannya juga bisa dipengaruhi warnanya kusam. Terus kalau adonan roti yang berwarna kuning itu berarti kita paham ya, kuning itu berasal daripada kuning telur, berarti dia lemaknya sangat tinggi. Jadi dia menggunakan kuning telur yang banyak. Jadi ada adonan roti ketika kita lihat mentahnya dia itu lembek sekali teksturnya, lalu kuning, berarti dia mengandung banyak kuning telur kayak gitu ya. Kalau yang warnanya keruh itu kemungkinan mereka cuma pakai produk vegan, produk nggak pakai dairy gitu ya. Itu mereka memang agak keruh karena mereka menggunakan air ya, jadi air es loh, hasilnya enak nggak, bisa enak. Tapi kalau yang keruh-keruh kayak resep yang banyak beredar gratisan itu memang keruhnya karena pemakaian ragi. Jadi kalau mau pakai ragi kemungkinan jangan pakai ragi Fermipan yang saset ya, itu lumayan mempengaruhi warna di adonan roti kalian ya. Kalau bisa pakai yang saf itu baunya harum, fermentasinya menghasilkan bau yang harum seperti milk gitu ya. Nanti kalau kita pakai Fermipan itu dia memang agak keruh, warna adonan bisa jadi keruh. Lalu overproofing juga bisa membuat adonan bisa menjadi keruh ya. Lalu juga bahan baku nggak ada susu atau nggak ada whipped cream juga bisa membuat adonan keruh. Apalagi kalau kita menggunakan tepung curah. Jadi jangan lupa ya, kalau kita menggunakan tepung yang ya kurang lebih, kalau kalian mau adonannya putih bersih seperti bakery yang di mall itu ya, kalian paling nggak minim pakai, yang saya tahu ya ada banyak sih produk brand, tapi kebetulan bisa pakai Bogasari yang premium, Bogasari yang seperti Cakra Oriental yang kayak gitu ya, yang kemasan yang lebih premium gitu ya, itu hasilnya akan putih sekali kayak gitu ya. Kalau pakai terigu curah memang hasilnya akan lebih, itu memang keruh ya kayak gitu adonannya. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk skalanya yang lain-lain, untuk resepnya masing-masing sendiri, tapi paling mempengaruhi adalah pemakaian whipped cream, pemakaian susu, pemakaian kuning cair dan kuning telur, dan juga pemakaian yang namanya ini tepung ya. Jadi jangan lupa kalau kalian mau menghasilkan produk yang bagus ya pakai bahan yang premium. Kalau kalian mau ekonomis boleh, tapi warnanya adonan bagi kalian akan keruh, itu memang fakta ya. Karena ada harga, ada rupa, itu adalah hukum ekonomi yang kita juga nggak bisa menghindarinya ya. Jadi gitu, sekian penjelasannya bahwa kenapa adonan roti ada yang putih, ada yang keruh. Jadi sekian, bisa baca captionnya di bawah lebih lengkapnya. Oke, see you.